Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sahabat terkasih, tanpa kita sadari, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya. Tetapi, pada waktu kita mengalami tantangan dan masalah, kita menjadi ragu dan bimbang. Padahal, Yesus berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Karena seluruh firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu mengingatkan serta membangun iman kita kepada Tuhan. Meski kita hidup di dunia yang kotor dan najis, tetapi pada waktu kita mendengar firman Allah, maka hidup kita disucikan. Jadi sahabat, mari kita jaga kekudusan diri secara roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi, bagaimana kita diingatkan bahwa janji Tuhan ya dan amin, ya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tadi diingatkan ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini terjadi bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Kau sudah mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada firman-Mu, kepada janji-Mu. Oleh karena itu kami membuka hati kami, biarlah setiap firman yang kami dengar ini membangkitkan iman kami untuk kami boleh meraih kemenangan dan janji-Mu ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Markus pasal 9 ayat ke-21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Mari kita baca ayat selanjutnya, Markus 9 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Wow, ini menarik banget ya. Dia langsung berteriak ya. Tapi kayak Yesus katakan, Tolonglah aku yang tidak percaya ini ya. Karena Yesus bilang kalau engkau percaya, kamu akan melihat mujizat ya. Makanya tadi Yesus bilang, "Apa katamu?" Apa katamu? Nah, respon Yesus ini luar biasa kepada ayah dari anak ini yang sudah dikuasai roh jahat ini ya. Dan berkata juga bahwa jika Yesus dapat berbuat sesuatu untuk menolong anaknya yang sudah menderita sejak kecil. Jadi ayahnya ini meragukan apakah bisa Yesus gitu melakukannya. ya. Kemudian Yesus langsung berkata,
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya. Oh, amin. Jadi Amin. tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya Yesus sedang meyakinkan ayah daripada anak Amin. ini Ya. bahwa bagi Yesus tidak sulit, tidak ada yang mustahil Ya, amin. untuk menolong anaknya yang dikuasai oleh roh Nah, jahat ini itu. sahabat yang baik mesti dengar. Bagi Yesus tidak sulit, Tidak sulit. untuk menolong Iya. anaknya yang sakit ini, ya. Iya, ya, anaknya yang dikuasai oleh roh jahat itu. Sebab ayah anak ini sudah bertahun-tahun ya, Iya. sudah bertahun-tahun melihat Iya, pasti udah penderitaan. seperti Iya. udah lelah, udah capek Iya, gitu ya. dan juga dia sudah melihat bertahun-tahun katanya Iya, gitu ya, iya. penderitaan anaknya yang sejak kecil dikuasai oleh roh jahat. Sehingga dia merasa tidak yakin. Iya. Tidak yakin apakah Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Ya. Memang kadang-kadang kalau kita sudah terlalu lama masalah nggak Iya. selesai-selesai, kita jadi nggak yakin apa bisa ditolong seperti itu ya. Rasanya kita udah pasrah gitu. Iya. Mana mungkin gitu Iya. ya. Jadi seringkali meragukan. Nah, demikian juga dengan kita ketika kita menghadapi masalah yang sudah bertahun-tahun tidak selesai ini, ya. Maka tanpa disadari kita mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan dapat menolong saya? Dapat menolong masalah saya, ya. Sehingga kita pun berpikir, berespon bahkan berkata-kata seperti ayah ini tadi, Iya. ya. Bilangnya begini, jika kau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami, ya. Nah sebenarnya ini adalah respon Iya. ketidakpercayaan kita. Iya. Ya, itu respon ketidakpercayaan Mungkin kita. nggak ngomong, tapi di Iya, pikiran begitu di dalam ya. hati ada keraguan Iya, yang penuh dalam gitu hati ya. juga ya. Ada keputusasaan kita ya. Keputusasaan kita dan dalam keadaan kita yang sudah terlalu Iya. lelah dengan masalah yang sudah bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Maka hal inilah membuat kita seperti kehilangan harapan. Iya, iya. Dan iman untuk percaya kepada Tuhan seperti yang dialami oleh ayah anak itu tadi. Ya, ini yang terjadi ya. Iya. Kita seringkali masa lalu terlalu lama kehilangan harapan dan Iya. iman itu ya. Nah, jadi permasalahannya bukan pada Tuhan. Nah, ini penting ya. Iya. Permasalahan bukan pada Tuhan, tetapi apakah Tuhan mampu untuk menolong saya atau tidak? Seringkali pertanyaannya begitu ya. Iya, itu dalam pikiran kita seperti Iya. itu ya. Mampu nggak ya? Tetapi permasalahannya ada pada kita sendiri. Nah, sahabat yang baik, penting ya. Kenapa? Karena seringkali kita meragukan Tuhan seperti ini. Apakah kita percaya atau kita meragukan Tuhan ya dalam masalah ini ya? Sebab Tuhan sudah berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Amin. Oleh karena itu, di dalam Yesus iman kita adalah iman yang percaya dahulu baru melihat. Nah, ini penting nih. Iya. Percaya dahulu. Penting sekali. Percaya dahulu baru melihat. Iya. Tapi biasanya kan kita melihat dulu, buktinya dulu kita baru Iya. percaya ya. Artinya kita ini percaya kepada kemampuan Yesus ya. Kalau kita percaya dulu meskipun belum melihat, Iya. itu artinya kita percaya kepada kemampuan Amin. Yesus, Iya. bukan kepada kemampuan kita. Iya. Sebab Yesus sudah memiliki dan sudah menyediakan semua jawaban, pertolongan, Iya. solusi, jalan keluar dan mujizat untuk setiap masalah dan penyakit kita. Amin. Nah, ini ada satu firman yang akan meneguhkan dan menguatkan kita ya. Dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Wow, ini tegas sekali Tuhan Iya, katakan iya. ya. Kalau percaya engkau akan Iya. melihat kemuliaan Allah. Iya. Ya, Yesus berkata jika engkau percaya, Iya. gitu ya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, yaitu mengalami mujizat Tuhan dan hal yang mustahil, maka kita harus memiliki iman yang percaya Amin. dahulu baru melihat. Bukan melihat dahulu baru percaya. Ya. Jadi kita harus percaya dengan kemampuan Tuhan, dengan janji Tuhan, dan dengan apa kata Tuhan. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kita adalah karena kita sendiri yang meragukan dan tidak percaya dengan kemampuan Tuhan, dengan janji Tuhan dan dengan apa kata Tuhan. Yesus sudah berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Jadi kita harus memiliki iman yang percaya dahulu baru melihat.
bukan melihat dahulu baru percaya, maka kita akan melihat perkara yang mustahil itu terjadi. Amin. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Arti kata hidup di sini adalah Zoe dalam bahasa Yunani, yaitu Zoe life, yang artinya hidupnya Allah atau kehidupannya Allah yang sehat, kuat, perkasa, berkemenangan, tidak terbatas, penuh kasih, damai sejahtera dan sukacita baik secara fisik, jasmani maupun secara rohani. Yesus adalah firman Tuhan dan kebenaran, di mana arti kata kebenaran adalah kebenarannya Tuhan atau realitanya Tuhan. Dan Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, yaitu menerima Zoe life walaupun ia sudah mati. Jadi ketika kita percaya kepada firman Tuhan yang adalah realitanya Tuhan, maka kita percaya kepada kemampuan Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Maka semua bagian tubuh kita yang mati, hubungan-hubungan yang mati dan bisnis yang mati akan bangkit dan hidup kembali. Karena menerima hidupnya Allah, yaitu Zoe life itu. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih dengan tema tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini ada DM yang masuk ya, silakan saya. Ya, ini dari Tumbur Simorangkir Ya. ya. Isi DM-nya demikian ya. Halo, saya Tumbur. Ya, Wah, halo juga Tumbur ya. Ya. Berharap nih hari ini ya, saat ini Tumbur sedang Sedang menyaksikan ini ya. 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 Katakan demikian, saya baru saja melihat kuasa Tuhan dalam hidup saya. Wah, Saya dari keluarga tidak mampu, tapi berkeinginan untuk menjadi seorang dokter. Akhirnya saya cari beasiswa kemana-mana tapi tidak berhasil. Ini tahun ketiga saya untuk mencoba, namun kembali lagi gagal. Tapi saya yakin Tuhan pasti kasih jalan. Sampai kemarin tiba-tiba saudara saya kasih tahu ada yayasan yang mau kasih beasiswa lewat jalur prestasi. Dan puji Tuhan setelah melewati banyak tes akhirnya saya mendapatkan beasiswa tersebut. Wow, amin. Betapa bangganya ibu dan bapak saya mendengarnya. Saya pun berjanji akan menjalani pendidikan ini dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah mempercayakan kepada saya. Terima kasih Tuhan. Wow, puji Tuhan, puji ya. Tuhan ya, luar biasa ya. Sangat memberkati Ini pasti ya. sahabat yang baik juga akan diberkati ya. Iya, pasti memberkati kita semua Sesuai dengan ya. temanya ya. Sesuai tema tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Iya, ya. amin, Kami ya. sangat bersyukur dan sangat diberkati ya Iya. dengan kesaksian daripada Tumbur ini ya. Dan Goklas tadi katanya ya, Iya, kita bisa iya. panggilnya ya. Dan yang tidak putus asa Iya. gitu. Nggak menyerah 3 loh. tahun loh nunggu 3 ya. tahun loh. Luar Tidak biasa ya. menyerah. Dan setia menghadapi proses. Nah ini Nah, penting. ini penting ya. Setia Iya. menghadapi proses itu. Iya. Karena waktu Tuhan dan waktu kita beda. Iya beda. Penting ya setia Tapi ya. setia dia tidak menyerah. Amin, Dia ya. tidak meragukan Tuhan Iya. gitu ya. Dan percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Dan kerinduan Goklas yang ingin menjadi berkat lewat profesi dokter. Wah, luar Amin. biasa ya. Motivasinya kan baik ya. Motivasinya Jadi berkat luar ya. biasa. Nah ini sesuai dengan tema kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Itu dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 ya. Wow, ini luar biasa ya. Sangat diberkati ya kita ya hari ini, dan kita mau berdoa ya. Mungkin ada juga sahabat yang baik yang lain gitu ya, mungkin udah berdoa kapan jawabannya gitu minta jawaban dari Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama seperti tadi saudara kita Goklas ya, yang sekarang melihat bahwa Tuhan menjawab doanya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa Surgawi, sungguh hati kami bersyukur, bersuka cita, dan sungguh kami merasa begitu luar biasa Tuhan bagi kami. Firman-Mu adalah ya dan amin, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dan ini yang sudah dialami oleh anak-Mu Goklas, saudara kami yang terkasih ini. Dan kami sama-sama mengucap syukur, bersuka cita untuk jawaban doa-Mu ini. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin sedang menunggu jawaban doa-Mu, yang sudah bergumul minta sesuatu kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah sama seperti saudara kami Goklas yang memiliki motivasi yang benar untuk berdoa agar ia boleh dapat kuliah di kedokteran ini, dan motivasinya ini adalah untuk benar-benar menjadi berkat buat orang lain. Maka Engkau menjawab lebih daripada yang dia pikirkan dan doakan. Sama juga Tuhan, Engkau menjawab doa daripada sahabat-sahabat yang baik yang lain yang sedang menunggu jawaban doa dan sedang menunggu kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Biarlah kami juga memiliki motivasi yang benar, motivasi yang murni di hadapan-Mu, karena Engkau menjawab doa orang benar dengan penuh kuasa dan otoritas-Mu. Terpujilah bagi nama Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ini ada yang berikutnya masuk dari Nancy Wilma. Pak dan Bu, ya halo juga Nancy. Halo Nancy, ya. Saya capek dengan perilaku bapak saya. Jadi bapak saya ini tukang mabuk. Kalau udah pulang dari kumpul dengan teman-temannya pasti bau alkohol di badannya. Sebenarnya dulu dia sudah ditegur Tuhan dengan penyakit livernya. Akhirnya dia sempat bertobat tapi terulang lagi. Saya dan keluarga rasanya udah capek lihat tingkah laku bapak saya. Sepertinya mustahil untuk dia bisa bertobat. Sampai kita punya pikiran, kalau bapak mau mati silakan saja. Daripada menyusahkan keluarga. Apakah salah kalau kami keluarga punya pikiran seperti itu? Ya ini ekspresi dari ini kita ya. Ngerti lah kenapa. Ya, udah bertahun-tahun ya selesai. Jadi udah pasrah dia udah seperti nyerah. Harapannya seperti udah menyerah ya begitu ya. Nah, Nancy, kami mengerti apa yang sedang dihadapi Nancy sekeluarga, menghadapi ayahnya sedang seperti ini kondisinya. Pasti melelahkan dan bisa membuat kita jadi kesel, jadi kecewa ya. Jadi sekarang ini Nancy curhat aja sama Tuhan. Apa yang menjadi isi hatinya. Jujurlah di hadapan Tuhan ngomong sama Tuhan ya. Ungkapkan secara jujur semua unek-unek yang di hati Nancy kepada Tuhan. Dan minta kasih karunia Tuhan supaya dimampukan untuk bisa mengampuni bapaknya Nancy ini ya. Karena kan tadi dibilang ya bagi Tuhan tidak ada mustahil temanya kan bagi begitu. Orang yang percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada mustahil. Kenapa? Supaya hati kita benar di hadapan Tuhan ya. Jadi nggak ada lagi ganjalan-ganjalan gitu ya. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Ini penting nanti ada dalam Yakobus 5:16b. Sebab semua sesuai tema kita gitu ya. Sebab ini semua sesuai dengan tema hari ini ya. Bagi Tuhan, bagi kita ini yang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin ya. Nah, jadi kita berdoa ya. Mungkin juga sahabat yang baik lagi menghadapi situasi seperti ini. Ada anggota keluarganya bermasalah, sudah didoakan tidak ada perubahan. Kita hanya bisa berharap pada Tuhan karena yang bisa merubahnya Tuhan. Kita tidak bisa merubah manusia ya. Jadi kita berdoa. Ingat ya, hari ini temanya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita mau datang dengan iman dan percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan kayak berdoa untuk ayah dari saudara kami Nancy ini. Jamah ayahnya, buka hati dan pikirannya untuk disadarkan
untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran. Dan kayak berdoa supaya ayah Nancy ini dilepaskan dari keterikatan akan alkohol, akan minuman keras di dalam nama Yesus. Kayak berdoa pertobatan, keselamatan datang untuk ayah Nancy ini. Dan juga untuk sahabat yang baik yang terikat dengan alkohol, terikat dengan minuman atau apapun juga yang selama ini membuat hidupnya menjadi sia-sia dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kayak berdoa semua keterikatan hari ini atas alkohol, obat-obatan dan apapun dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan yang membebaskan dan di dalam nama Yesus hari ini jadilah pulih, jadilah sembuh. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pertama, kita harus berhenti untuk meragukan Tuhan dan untuk tidak percaya dengan kemampuan Tuhan, dengan janji Tuhan dan dengan apa kata Tuhan. Sebab ini adalah penghalang untuk kita dapat melihat perkara yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang percaya dahulu baru melihat. Ya, ingat ya, percaya dahulu baru melihat. Ya. Bukan yang melihat dahulu baru percaya. Sebab ketika kita percaya dengan kemampuan Tuhan, dengan janji Tuhan, dan dengan apa kata Tuhan, maka kita dapat melihat perkara yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus percaya dan mengandalkan kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Sehingga cara kita melihat masalah adalah kita lebih fokus kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita, bukan fokus kepada masalah yang lebih besar daripada Tuhan. Sahabat yang baik, apabila saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang sudah bertahun-tahun tidak selesai dan itu sepertinya melelahkanmu, seperti penyakitmu atau masalah apapun, mari kita datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini juga berhenti meragukan Tuhan dan berhenti untuk fokus kepada masalah. Sebab Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Dan kita percaya dengan kemampuan Tuhan, dengan janji Tuhan, dan dengan apa kata Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Dan pada saat ini, bahwa saat ini juga perkara yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yesus lebih besar daripada masalah kami. Dan Yesus sudah menyediakan semua jawaban, solusi, jalan keluar dan mujizat untuk masalah kami dan penyakit kami. Saat ini kami bangkit untuk meraih dan menerima kesembuhan dan mujizat Tuhan untuk penyakit kami dan untuk masalah kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu